Cita amin. Shalom. Ya, saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di sini merindukan lawatan zaman Tuhan hari dalam hidup kita. Amin. Ya, yang percaya rindu lawatan zaman Tuhan, saya ajak bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau satukan kami di tempat ini untuk memuji, menyembah, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat. Kami yakin percaya, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah Tuhan kita. Haleluya. Mari berikan jabat tangan kiri, kanan, kiri belakang, depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Ya, kita mengucap kebaikan Tuhan Allah kita. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Dia sungguh baik. Haleluya. Mari kita sama-sama kita naikkan syukur kita pada Tuhan Allah kita. Mari katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Kita mengucap kebaikan Tuhan dalam kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Allah hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama kita naikkan syukur Tuhan kita. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Yesus, mari angkat tanganmu, katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memelihara. Sekali lagi syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang
kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau agungkan Dia. Kita mau naikkan syukur kita buat Allah Tuhan kita. Mari kita mau sembah-sembah Allah Tuhan kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar. Agungkan Dia. Mari angkat penyembahanmu. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, Yesus Tuhan. Ketika kami dekat Engkau, kami tenang Tuhan. Ketika kami dekat Engkau, Kau berikan kami kelegaan. Engkau menjawab setiap seruan doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Oh Yesus Tuhan. Mari saya ajak bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan, kita mau sembah Tuhan kita. Bapa Kau mendengar seruan hatiku.
kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh Yesus Tuhan, ku kan tenang bersamamu, Yesus. Mengalir, oh mengalir, terima kasih. Oh, angkat tangan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Haleluya Yesus. Mari setiap jemaat angkat tangan sembah Tuhan kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan, oh Yesus salahku, terima kasih. Mengalir dalam hidup kami, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Shikira la 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 bawa yase, shikira mata kala la bo. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tunjukkan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pengorbananmu begitu besar dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Ya Yesus, yang Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Engkau setia, Engkau mulia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah yang setia. Kami boleh memiliki Allah yang selalu memperdulikan setiap kami dalam segala keadaan Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati anugerah-Mu. Kami boleh bersekutu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami membawa segala kehidupan kami Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan akan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan Kau hadir di tempat ini. Saat ini Tuhan Kau yang akan memulihkan seluruh kehidupan kami. Engkau yang mendengar keluh kesah kami Tuhan. Dan mari Tuhan nyatakan terus Tuhan pribadi-Mu atas setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Sehingga kami boleh mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara pagi hari ini melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Yang dengan segala kelemahan kekurangan ini Tuhan, urapi Tuhan. Engkau yang berbicara Tuhan. Kami membuka hati kami seluas-luasnya Tuhan. Untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Semangat ya. Saya yakin percaya setiap kita boleh ada karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur, patut bersyukur karena Allah yang terus setia dan menyertai hidup kita semua. Sehingga pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pagi ini atau minggu ini kita berbicara tentang doa. Kalau kemarin kita berbicara persekutuan melalui penyembahan. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang doa, yaitu doa yang dijawab. Doa yang dijawab. Doa ini adalah satu hal yang sangat penting bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Ya. Karena dengan doa ini segala kehidupan kita itu sehingga bisa teratasi. Ya. Kenapa? Dengan doa. Karena doa ini adalah satu persekutuan hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Lah kalau kita dekat dengan Tuhan, sedangkan Tuhan itulah sumber dari segala kehidupan. Apa sih yang tidak mungkin bagi setiap orang percaya? Karena Allah kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Jadi sebenarnya inilah kuncinya, kunci bagi orang percaya. Atau ada yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya, nafas hidup orang Kristen. Ya. Kenapa? Karena doa ini memang satu hubungan, bukan sekedar suatu bacaan doa ini, ataupun orang-orang yang ada di luar rapal ya. Ketika mau berdoa ini loh, bacaannya harus ini, rapalnya harus ini, kamu harus mengucapkan ini. Kalau mau diberkati kamu harus mengucapkan ini loh, doanya ini loh. Kalau kamu mau mengusir setan ini loh doanya, ini loh bacaannya. Kekristenan bukan seperti itu, lebih ya. Coba kalau kita lupa, kalau orang-orang di luar sana lupa dengan bacaan itu. Lupa satu kata saja, ya, tidak bisa. Ya. Karena saya juga pernah ikut hal seperti itu. Oh ini loh rapalnya, bahkan dikasih tulisan terus dibakar, kasih di satu gelas kasih air putih terus diminum. Terus bacaannya kalau mau keluar itu seperti ini. Nah kalau lupa itu tidak akan
terjadi tidak akan manjur. Tetapi berbeda doa yang dilakukan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Doa inilah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Doa ini berbicara. Nah kalau berbicara itu tentu dua arah, bukan satu arah. Dua pribadi berbicara, saya berbicara dengan Pak Arbi, ini harus dua arah, harus kita bisa mendengar, kita bisa menangkap. Ya. Meskipun mungkin dengan tidak kata-kata yang dengan terucapkan, dengan bahasa tubuh saja kita bisa menangkap. Ya. Karena itu adalah satu hubungan. Ya. Apalagi kalau hubungannya sudah lebih dekat lagi dengan isyarat gitu aja, sudah ngerti ya. Saya dengan istri saya dengan isyarat itu ya sudah ngerti, ataupun dengan bahasa perkataan istri saya seperti ini saya sudah ngerti. Ya. Saya harus berbuat apa? Apalagi dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah ngerti. Jadi doa ini sangat penting. Dan saya percaya, saya yakin setiap kita ketika kita berdoa, kita pasti merindukan, menginginkan doa kita dijawab. Benar apa benar? Nek tidak menginginkan untuk tidak dijawab ya jangan berdoa. Tapi setiap kita pasti menginginkan doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Tapi tidak semua doa itu juga dijawab oleh Tuhan. Ataupun tidak waktu itu apa yang kita inginkan itu dijawab Tuhan, diberikan jawaban oleh Tuhan. Ya. Karena ada doa yang terjadi seperti apa yang kita inginkan. Dan ada doa juga yang diberikan jawaban sesuai keinginan Tuhan. Tuhan mau menjawab. Ataupun doa yang tidak diberikan jawaban oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu. Ya. Tuhan tahu kenapa doa ini tidak diberikan jawaban. Ya. Ketika doamu yang salah. Loh kok doa salah Pak? Kok doa ada yang salah? Ada. Ya. Ketika doa itu mempunyai tujuan, mempunyai motivasi untuk memuaskan diri kita sendiri, tertuju untuk kemuliaan diri kita sendiri, supaya kita dipuji orang, ya, supaya kita bisa memperlihatkan, oh doanya ini loh, doanya Bu Jumadi ini loh, doanya Bu Jumadi ini loh. Nah, siapa? Orangnya ya, orangnya Bu Jumadi mulia, dimuliakan oleh orang lain, tapi bukan Tuhannya Bu Jumadi ini loh. Tuhannya Bu Jumadi ini loh yang luar biasa, yang ajaib. Saya berdoa ketika saya mengalami suatu ketika ibu saya dipanggil itu ya, dipanggil Tuhan, sebelum dipanggil Tuhan beberapa hari itu hujan terus. Hujan. Berhari-hari hujan. Ketika ibu saya dipanggil Tuhan dan ini dimakamkan harus cepat-cepat, besok dimakamkan cepat-cepat. Ya. Diberikan waktu, ya, batasi waktu, kalau enggak datang, anaknya enggak datang, harus tetap diangkat. Karena situasi yang tidak memungkinkan dengan penglihatan manusia. Ya. Tetapi Tuhan berbeda. Ya. Ketika saya berdoa, yuk kita bersama-sama berdoa. Ketika berdoa bersama-sama saya minta hujan, berikan cuaca yang baik. Hujan tidak turun. Ya. Dan sungguh luar biasa. Jawaban Tuhan luar biasa. Ya. Hujan tidak turun meskipun mendung-mendung, meskipun sempat juga adik saya itu masih ditingkir itu ditinggal, ya udah ditinggal aja diperangkatkan. Tetapi doa tidak hujan, bahkan selama 3 hari juga tidak hujan. Ya. Di situ. Jadi doa. Sempat saudara saya berkata, wah doamu manjur. Bukan doa saya, tetapi Tuhan. Dia juga seorang, tapi juga dia seorang Kristen, tapi hanya Kristen-Kristenan tok gitulah. Doamu manjur, bukan yang hebat, yang ajaib Tuhan Yesus.
Jadi kita jawaban doa itu kita bisa koreksi diri ketika Tuhan belum memberikan jawaban ataupun tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi jangan putus asa, jangan mutung, tetapi kita boleh introspeksi diri kita. Nah, pagi hari ini kita berbicara tentang doa yang dijawab Tuhan. Ada etika, ada petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita berdoa. Ada petunjuk, ada etika ketika kita berdoa. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-15. Nah, di situ sudah ada doa yang mungkin sudah hafal semua juga ya. Guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, bahkan anak saya itu sangat hafal sekali juga ya, untuk doa ini yang diberikan, diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-15. Yuk kita baca bergantian. Saya ayat yang ke-5, saudara ayat yang ke-6 dan seterusnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah yang diajarkan Tuhan ya, supaya kita berdoa ya. Doa Bapa kami, saya yakin percaya banyak yang hafal, dan saya percaya juga banyak yang tidak hafal ya. Tetapi ini kalau yang hafal khususnya yang saudara-saudara kita yang dari Katolik itu pasti hafal. Karena doa itu pasti akan diucapkan, doa Bapa kami itu akan diucapkan. Tetapi Yesus menyarankan supaya kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Tetapi jangan, tidak plek itu terus, jangan itu terus yang diucapkan itu terus. Itu akan bukan rapal, karena itu bukan rapal, tetapi doa itu menyangkut hubungan tadi, hubungan pribadi dengan Allah. Doa di situ ada pujian, ya. Bapa kami yang di surga, ada pengagungan, ada pujian, ada permohonan juga. Berikanlah kami makanan yang sesuai pada hari ini. Ada pengampunan, engkau harus mengampuni lebih dahulu. Harus ada pengampunan, mengampuni ketika kita berdoa. Ya. Jadi intinya doa itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Lah itu yang diajarkan Tuhan. Kalau kita hanya sekedar berdoa permintaan, minta, ketika berdoa minta, salah tidak. Ya. Di situ kan ada juga permintaan. Tapi bukan itu terus yang kita lakukan.
Coba kalau Bapak Ibu Saudara, ya, anaknya hanya minta terus tidak mau mengerti Bapak, situasi Bapak, itu manusia. Ya. Itu ketemu terus gitu, mintanya terus gitulah. Pasti Bapaknya kadang-kadang ya jengkel, kadang-kadang ya ora dikei. Ya. Apalagi permintaannya sing neko-neko, sing tidak berguna bagi anaknya yang diminta. Itu orang tua pasti juga akan memberi aja susah atau bahkan tidak memberi sekalian. Jadi itulah yang diajarkan supaya kita berdoa. Jadi ada etikanya, ada petunjuknya ketika kita berdoa. Ketika doa Bapak Ibu Saudara mau dijawab Tuhan. Jadi tidak sembarang kita berdoa, tetapi kita berdoa dengan ungkapan hati, bisa mengagungkan Tuhan. Dan sekalipun doa bisa sewaktu-waktu kita berdoa seperti tadi, ya, kita berdoa. Seketika itu kita berdoa. Misalnya di dalam perjalanan kita berdoa, minta perlindungan. Itu seketika waktu. Tapi ada yang lebih lagi, yang Tuhan mau, yaitu hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi ada petunjuknya, ada etikanya ketika kita berdoa. Ya. Dan beberapa hal yang dapat kita lihat atau petunjuk etika yang Tuhan Yesus berikan di sini dalam ayat-ayat yang kita baca tadi ada beberapa hal, ada 3 hal, paling tidak ada 3 hal di dalam kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu berdoa dengan tidak munafik. Ayat yang kelima dikatakan, dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik, orang yang mencari kemuliaan kalau di dalam konteks ayat ini, ya, supaya dilihat orang. Berdoa di jalan-jalan, di tempat umum, di lapangan, ataupun memperlihatkan doanya, ya, supaya dilihat orang. Jadi arahnya ketika pujian itu arahnya ketika supaya manusia lain, supaya orang lain memuji kita. Wah, ini orang ini sregep sekali untuk berdoa, ya, mendoakan. Tetapi di dalam hatinya jauh dari untuk memuliakan Tuhan. Ya. Tapi yang terfokus hanya untuk kemuliaan diri sendiri. Makanya doa itu saya katakan tidak akan dijawab. Doa yang seperti itu, yang hanya untuk terarah pada diri kita sendiri. Jadi jangan munafik. Ya. Artinya apa yang kita perlihatkan ini berbeda dengan isi hati kita, dengan perbuatan kita. Ya. Kalau orang berhubungan itu dikatakan munafik, ketoke kowe anteng men, ketoke nang gereja kok wah serius men. Tetapi di luar dengan perbuatanmu yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Wah, kalau di gereja luar biasa. Pujian angkat tangan, ya. Sungguh-sungguh, ya. Meneteskan air mata. Tetapi ketika di luar, ketika di rumah, apa dengan sikap kita? Itu namanya munafik, ya, tidak memuliakan nama Tuhan. Ketoke, kalau yang remaja ketoke sayang-sayang, ya. Nek berdua sayang-sayang. Tapi ketika sudah di lain tempat, wah sayangnya dibagi-bagi. Wah, hanya kamu tok, tapi ketika di luar bagi-bagi ya sayangnya. Ataupun kehidupan dalam rumah tangga. Ketika di dalam rumah tangga kok kita apik, anteng, ya. Tapi ketika di luar, ataupun sebaliknya ketika ada di luar itu alim, ketika di luar itu
dermawan, memberikan, peduli kepada orang lain. Sangat memperhatikan orang lain. Tapi ketika pulang di rumah dengan istrinya, dengan anak-anaknya tidak peduli. Anakku sudah makan apa belum? Kalau di luar wah suka-suka bagi-bagi ya. Traktir orang lain. Tetapi kalau di rumah anaknya udah makan apa belum? Istrinya udah punya uang atau tidak? Masa bodoh. Itu namanya munafik ya. Hanya diri kita sendiri yang dipermuliakan. Begitu dengan doa. Maka di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau berdoa masuk kamar. Supaya hanya engkau dan Tuhan pribadi. Supaya kita tidak mempermuliakan diri kita sendiri. Jadi doa adalah keharusan. Hubungan antara kita dengan Tuhan. Bukan kita yang dipermuliakan, tetapi Tuhan yang menjadi tujuan. Namun seringkali kita sadar atau tidak sadar, seringkali kita ini yang tertuju hanya untuk diri kita, untuk kemuliaan kita. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus ini petunjuk apa yang diberikan, yaitu berdoa, tidak bertele-tele. Doamu jangan bertele-tele. Ayat yang ke-7 tadi dikatakan, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Bertele-tele, berputar-putar doamu, menyusun kata-katamu yang indah, yang baik, yang didengar orang itu gitu. Wah kayak doa, pintar banget ya doa. Tuhan tidak membutuhkan kepintaran kamu berkata-kata. Kamu menyusun kata-katamu. Saya termasuk orang yang tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik. Berbicara dengan lancar, dengan baik. Jadi kalau doa ya sakenanya apa yang menjadi ungkapan hatiku, apa yang ada di dalam hatiku, pikiranku, perkataanku itulah yang aku berkatakan kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang panjang-panjang, kata-kata yang bermakna hebat, tidak. Tetapi Tuhan mau supaya saudara dan saya tetap berfokus kepada Tuhan. Keintiman, karena keintiman Tuhan, itulah yang dibutuhkan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan itulah yang dibutuhkan. Hubungan dengan Tuhan itulah yang dibutuhkan Tuhan. Jadi kalau doa jangan bertele-tele. Tuhan itu membutuhkan komunikasi. Bagaimana komunikasimu dengan Tuhan? Bagaimana doamu, kehidupan doamu dengan Tuhan? Berapa kali kamu berdoa? Daniel paling tidak 3 kali sehari untuk datang kepada Tuhan. Artinya memberikan waktu bagi Tuhan. Saya dan saudara berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali. Mari kita, Tuhan itu membutuhkan hubungan batin yang lebih. Bukan dengan kata-kata, tetapi hubungan batin, hubungan intim. Karena kepada waktu kita punya hubungan intim, hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan itu ngerti apa yang kita butuhkan sebelum saudara berkata-kata itu. Tuhan itu ngerti apa sih keperluanmu, apa sih kebutuhanmu, apa sih saat ini yang kau butuhkan. Tuhan itu sudah tahu, Tuhan itu sudah ngerti. Kan enak ya, tinggal kita hanya berhubungan, kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Itu. Jadi jangan bertele-tele. Jadi jangan takut juga Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Aku nek dikon berdoa, wah jangan saya. Kaisik. Ya Pak ya. Kadang-kadang ada takut. Enggak, ayo. Siapapun Tuhan itu tidak memandang kata-katamu.
Tuhan memandang hatimu. Memang kemampuanmu seperti itu berkata-kata, ya Tuhan tetap seperti itu. Tidak mempersoalkan. Dan doa itu kan bisa dilakukan, setiap orang bisa melakukan, bukan saja hanya pendeta, pengurus, pelayan, enggak. Jemaat biasa, anak-anak, orang tua, itu semua bisa melakukan doa. Bisa? Kan bisa berdoa, berhubungan dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, kan bisa. Tuhan membuka semuanya. Jadi jangan bertele-tele, jadi jangan takut untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi hubungan, Tuhan mementingkan hubungan itu. Yang ketiga, ini yang terakhir, yang ketiga, apa yang dikatakan Tuhan, bahwa doa tidak meragukan Tuhan. Ayat yang ke-8 di sana. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jangan meragukan Tuhanmu. Ya. Dia sanggup menyediakan, memulihkan, menyembuhkan. Bahkan dikatakan tahu apa yang sebelum kamu meminta pun Tuhan sudah tahu. Jadi jangan sekalipun meragukan Tuhan. Terus berdoa. Kalau Tuhan menjawab iya, bersyukur terus. Berdoa, apa yang kamu pergumulkan doakan terus. Ya. Jangan pernah surut, jangan pernah kita mulai bimbang. Ah Tuhan, aku sudah berapa lama sudah berdoa, kok enggak mau kasih jawaban-jawaban. Tidak seperti itu. Tapi berdoa tidak meragukan Tuhan. Hanya berdoa dengan iman. Kalau kita berdoa dengan iman, pasti Tuhan itu pasti akan menyatakan kuasanya. Berdoa dengan iman, tidak meragukan Tuhan. Markus 11. Markus 11 ayat yang ke-24. Sudah ada di sana. Baik. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu baik. Markus 11 ayat yang ke-24 tadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah. Percayalah. Jadi berdoa dengan iman, percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang engkau minta. Jangan sedikit pun meragukan kuasa Tuhan. Kuncinya berdoa dengan iman. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Bahkan lebih dari itu, apa yang tidak kita perkatakan, Tuhan itu akan memenuhi, Tuhan itu akan memberi. Asal engkau tidak ragu, asal engkau tidak bimbang. Ya. Karena orang yang ragu, orang yang bimbang tidak akan menerimanya. Ya. Jadi itulah petunjuk-petunjuk apa yang Tuhan berikan, etika yang Tuhan berikan, supaya doa kita ini terjawab. Doa kita ini dijawab Tuhan. Jadi tidak asal-asalan, tetapi ada petunjuknya. Berarti bukan mantra tadi ya, yang bukan yang harus diucapkan, oh lupa sekata pun nanti tidak akan terjadi, tetapi ini bukan. Ada etikanya untuk kita berdoa, ada petunjuk yang Tuhan berikan. Ya. Yang pertama tadi yaitu apa? Berdoa tidak munafik. Yang kedua, doa kita tidak bertele-tele. Yang ketiga yaitu tidak meragukan Tuhan, tidak meragukan Tuhan. Sehingga itu akan terjadi. Doa saudara, doa saya itu akan diberikan oleh Tuhan. Bila Tuhan memberkati.
pagi hari ini, biar apa yang Engkau rindukan, apa yang kita rindukan, setiap doa yang saat ini Bapak Ibu Saudara inginkan dijawab Tuhan. Jangan ragu-ragu, terus percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban doa bagi saudara. Dan bila pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang singkat ini bila dapat membuka hati kita untuk membuka kerinduan kita kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dia yang memperhatikan saudara. Semua seru doaku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita nyatakan ini kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengerti segala keperluanmu, segala kebutuhan. Saat ini apapun persoalanmu, apapun permasalahanmu, utarakan semua kepada Tuhan. Ambil waktu untuk Tuhan, perbarui doamu kepada Tuhan. Nyatakan inisiatif. Sebab Allah kita adalah yang setia, Allah yang memperdulikan setiap kehidupan kita. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, angkat hatimu, angkat tanganmu, percaya kepada Tuhan. Oh Allah kita Allah yang ajaib, Allah kita Allah yang sanggup untuk memulihkan hidupmu, menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dia yang menyediakan segala apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Saat ini percaya kepada Tuhan. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Keyakinan kami Tuhan bahwa Engkaulah Allah kami yang ajaib. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau hanya berseru kepada Engkau Tuhan. Dan jauhkan Tuhan dari setiap hati kami Tuhan, untuk pribadi kami untuk dimuliakan. Tapi dengan segala sesuatu Tuhan yang Tuhan izinkan. Dan ketika kami boleh melihat tangan Tuhan, pertolongan Tuhan ada dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Mari Tuhan saat ini Engkau juga mendengar, Engkau mengerti Tuhan setiap isi hati umat-Mu saat pagi hari ini. Tuhan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan Tuhan saat ini. Engkau yang akan memberikan jawaban-jawaban Tuhan atas setiap doa-doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, Kau sudah memberkati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan beberapa